Halo guys, sama gue Akbar dan di video kali ini gue bakal bahas salah satu topik yang penting banget terutama buat temen-temen yang baru lulus kuliah dan akan apply kerja di tahun 2025. Nah, sebelum pergantian tahun, tentunya teman-teman harus menyiapkan salah satu aspek penting untuk melamar kerja, yaitu resume atau beberapa orang juga sering bilang namanya kurikulum vitae. Nah, tapi sebelum lanjut, gua juga menyadari dan terima kasih banyak atas atensi temen-temen terhadap video-video gua, tapi gua minta tolong supaya temen-temen bisa subscribe karena berdasarkan data yang gua punya baru di bawah 1% penonton gua yang udah subscribe ke channel ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan langsung aja kita bahas gimana caranya bikin CV untuk persiapan lamar kerja di tahun 2025. Let's go. Oke guys, langsung aja kita mulai. Cara untuk membuat kurikulum vitae atau mungkin sebagian orang juga bilang resume gitu ya. Sebetulnya isinya dari CV dan resume sama-sama aja. Jadi mungkin kalau dari sisi gua nggak terlalu mentingin istilah gitu ya. Langsung aja kita masuk ke konten. Nah, ini pertama gua mau bahas dari mulai strukturnya dulu gitu ya. Jadi strukturnya pertama, kalian taruh di sini identitas kalian ya. Jadi identitas ini dimulai dari nama, lalu email ya, kemudian nomor handphone, mungkin bisa juga dimasukin link sosial media kalian dan memang kalau misalnya kita ngomongin dunia profesional, banyak orang-orang pasti punya LinkedIn ya. Jadi masukin juga LinkedIn dan juga address. Nah, cukup segitu aja. Ya teman-teman mungkin ada yang pernah lihat masukin sosial media gitu ya di sini atau link portofolio. Nah, kalau menurut gua, 2 hal ini nggak terlalu penting ya, untuk bisa dimasukin ke identitas utama teman-teman. Nah, berikutnya itu ada structure education dan professional experience ya. Jadi di sini ada education, teman-teman bisa lihat. Lalu juga ada professional experience dan kemudian gua cuma masukin skills and personal things gitu ya. Jadi secara structure sebenarnya jangan terlalu banyak juga ya. Jadi di sini gue cuma punya satu structure identitas, kedua structure education, lalu ketiga itu ada professional experience, dan yang keempat tadi ada skills and personal certifications gitu ya. Nah, langsung aja kita bahas dari education dulu nih ya. Tadi gue udah bahas terkait dengan identitas. Nah, kalau dari sisi education ya, ini teman-teman bisa juga masukin pendidikan terakhir teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman baru selesai S1 berarti ya di sini nih, di sini teman-teman bisa masukin universitasnya apa, jurusannya juga apa. Kalau di sini gua kan dulu lulus di ITB jurusan Environmental Engineering dan langsung aja di-highlight IPK-nya ya. Ini IPK atau GPA ya. Jadi di sini teman-teman masukin IPK teman-teman berapa dan juga scale ya, dari scale-nya berapa. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman bisa memasukkan yang namanya periode ya. Jadi periode sekolah nih dimasukin di sebelah kanan sini. Nah, untuk deskripsi sendiri, gua prefer untuk bisa memasukkan salah satu atau beberapa juga boleh, highlight terkait prestasi yang teman-teman achieve ya, di universitas teman-teman. Ketika teman-teman menyelesaikan pendidikan S1, contohnya di sini gua masukin aja 3 highlight awards dan scholarship yang gua dapatkan, kayak misalnya West Java Governance Scholarship, third winner of DBS, Yes atau DBS Bank yang stand up economy, sama satu prestasi lainnya. Jadi teman-teman tuh selain meng-highlight universitas, jurusan, dan juga IPK-nya, harus juga meng-highlight kira-kira achievement utama teman-teman di situ tuh apa gitu. Jadi bisa jadi consideration untuk perusahaan-perusahaan yang teman-teman lamar. Nah, ini yang lainnya juga sama ya, gua masukin karena gua udah lulus S2, gua masukin S2 gua jurusannya apa, gelar yang gua dapat apa, sama juga secara structure dari mulai GPA, periodenya ya, kemudian beberapa highlight terkait dengan
apa yang gua berhasil achieve selama 2 tahun menyelesaikan S2. Sama juga S3 gua sekarang lagi menyelesaikan gitu ya, lagi dalam proses menyelesaikan pendidikan gua S3 gitu. Jadi secara structure sama juga. Jadi yang penting nama universitasnya, GPA, dan juga highlight dari pencapaian teman-teman semua dan juga periode sekolahnya. Nah, berikutnya adalah professional experience ya. Nah, ini mungkin jadi fokus utama dari teman-teman semua yang mungkin pernah punya pengalaman intern ya. Jadi mungkin teman-teman tanya nih kalau misalnya intern dimasukin nggak gitu ya. Kalau misalnya intern ini teman-teman bisa masukin aja di sini. Pengalaman internshipnya di mana, perusahaannya PT apa ya, kemudian job desk-nya. Itu juga bisa dimasukin ya. Jadi jawabannya kalau misalnya ada yang nanya, internship itu termasuk professional experience atau enggak, ya sebetulnya bisa juga dimasukin ke dalam internship, ke dalam professional experience, kecuali, mmm, waktu internship-nya sudah terlalu lama. Misalnya gua dulu sempat punya pengalaman internship di PKT Bontang ya, di Bontang gitu. Nah, kalau misalnya untuk case sekarang, mungkin itu sudah tidak menjadi hal yang relevan lagi untuk gua ya, memasukkan internship di PKT Bontang. Tapi buat teman-teman yang baru lulus dan memang belum punya pengalaman kerja, internship itu sangat penting supaya nanti dari perusahaan yang teman-teman lamar bisa melihat, "Oh, nih kandidat yang ini punya, pengalaman internship." Jadi setidaknya dia sudah tahulah environment perusahaan itu seperti apa. Nah, kalau untuk professional experience ini sendiri, sebenarnya simpel aja apa yang teman-teman harus masukin ya. Jadi yang pertama adalah nama perusahaan dan juga job desk-nya atau role teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini terakhir gua bekerja di Telkom Indonesia sebagai product manager dan periodenya ini gua masukin juga nih di sebelah kanan. Nah, yang bawahnya ini apa? Yang bawahnya ini adalah again penting banget untuk memasukkan highlight achievements ya. Jadi jangan sampai teman-teman juga kepanjangan dalam memasukkan achievements ya. Jadi dimasukinnya yang highlight-highlight-nya aja. Misalnya di sini gua sebagai seorang PM, kerjaan gua adalah membuat atau create and prioritas roadmaps buat produk yang gua pegang ya, yaitu dulu gue terakhir pegang yang namanya payment gateway dan output-nya apa gitu. Jadi output-nya di sini adalah gua melakukan, pengembangan seamless payment options untuk strategic merchants dan kuantitatifnya apa, kuantitatif yang gua lakukan itu apa, di mana ini bisa ditulis aja misalnya transaksinya berapa. Jadi kalau misalnya kita punya achievement yang lain juga bisa dimasukkan ke sini. Jadi role-nya apa, dari role itu kerjaannya apa. Jadi, di sini ya gua tulis misalnya role-nya apa, lalu dari situ kita, apa namanya, responsibility-nya itu apa, tanggung jawabnya, dan terakhir, output dari kerjaan tersebut ya. Nah, ini bisa jadi salah satu panduan teman-teman untuk membuat kayak semacam highlight ya. Jadi role, tanggung jawabnya apa, dan output dari kerjaan tersebut apa. Kalau di sini gua cuma masukin dua aja, masing-masing pengalaman gua. Jadi di Telkom gua masukin 2 highlight, yang penting banget pada saat itu. Kemudian pengalaman gue yang sebelum di Telkom juga gua mengembangkan ini nih, si Senyumku Banking ya. Nah, gua waktu itu punya tanggung jawab untuk mengembangkan proses registrasinya. Jadi gua tulis di sini kayak gua mengembangkan produk ini, apa yang gua kembangkan yaitu initial requirements untuk proses online onboarding sehingga itu bisa meningkatkan user experience, dan pada akhirnya output-nya secara kuantitatif berhasil untuk meningkatkan kurang lebih sekitar 10.000 user baru. Jadi ini adalah quantitative parameters, kuantitatif ya, parameters, sebagai indikasi keberhasilan dari, pekerjaan gua lah gitu.
Sama untuk beberapa pengalaman yang lain, kayak misalnya pengalaman gua di Blibli dan juga pengalaman gua di Bank Mandiri setelah gua lulus, gua juga menggunakan logik yang sama, di mana logiknya itu adalah role-nya apa, tanggung jawabnya seperti apa, dan output yang dihasilkan itu bagaimana, gitu. Jadi untuk professional experience sebenarnya gua nggak akan bahas detail-detailnya ya, yang gua tulis di sini, teman-teman bisa baca sendiri, tapi secara logik teman-teman harusnya udah bisa nangkep bahwa logiknya ada 3 ini nih yang harus kita masukin ke, mmm, professional experience. Oke, nah terakhir adalah skills and personal ya. Jadi skills and personal ini kalau gua masukin pertama bahasa. Oke, bahasa ini penting banget terutama bahasa Inggris ya. Jadi teman-teman yang udah punya sertifikasi bahasa Inggris beruntunglah, jadi tinggal masukin sertifikasi bahasa Inggrisnya tersebut ke dalam CV gitu. Jadi kalau di sini gua taruh, IELTS ya, jadi IELTS-nya itu gua 6,5 misalnya. Bahasa-bahasa lain misalnya ada bahasa Indonesia, of course, kemudian bahasa Korea ya, karena sekarang gua kuliah di Korea. Lalu training and certification, teman-teman masukin juga apa-apa yang udah jadi sertifikasi, yang berkaitan dengan pekerjaan yang akan teman-teman lamar ya. Ya dimasukin, di sini gua masukin misalnya gua certified risk professional ISO, lalu juga ada beberapa training yang udah gua ikutin di Udemy atau juga di, LinkedIn Learning ya, gua masukin ke sini dan terakhir adalah software skills. Di sini gua masukin ada Microsoft Office, Jira, Confluence, Trello, dan seterusnya. Jadi sebenarnya bikin CV dan resume tuh gampang ya, jadi teman-teman nge-collect aja informasi-informasi yang sebetulnya sudah ada dan teman-teman lalui ke dalam suatu format yang well structured sehingga lebih gampang dibaca oleh tim HR dari perusahaan yang teman-teman lamar. Oke guys, gitu dulu video gua tentang cara membuat CV dan resume untuk persiapan teman-teman bisa melamar kerja di tahun 2025. Nah, gua berharap video ini bisa sangat bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Jadi teman-teman bisa mengimplementasikan struktur CV atau resume yang tadi udah gua share di video, dan teman-teman bisa menggunakan CV dan resume tersebut untuk melamar kerja di perusahaan yang teman-teman inginkan. Sampai ketemu lagi di video gua berikutnya, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe untuk tetap mengembangkan channel ini. See you when I see you.